Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Om Robi pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Ya, kita akan beribadah online bersama ya. Sebelum kita memulai ibadah, kita tutup dulu matanya, kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, ya, mata tutup. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan beribadah online bersama. Tuhan berkati kami, lindungi kami Tuhan, buka telinga mata hati pikiran kami Tuhan, untuk bisa beribadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menyembuhkan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Apa saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu, perumpamaan anak yang hilang. Kami mohon Tuhan berkati supaya kami mudah mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengarkan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga hamba-Mu pun dengan jelas dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memampukan, dan Roh Kudus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Lukas pasal 15, ayatnya mulai dari ayat 11 sampai ayat ke-32. Ini ayatnya mengenai perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Om Beni nggak akan baca semuanya, nanti adik-adik di rumah baca ya, didampingi papanya, mamanya, boleh, tapi harus dibaca supaya mengerti ceritanya. Sekilas, sebelum Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan anak yang hilang, di sebelumnya itu Tuhan Yesus menyampaikan sama tentang hal yang hilang, tetapi dirham. Nah, terus kemudian di atasnya lagi Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus mau menceritakan apa sih? Tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, bahkan yang akan kita bahas adalah perumpamaan anak yang hilang. Hilang kemana ini anaknya? Nah, nanti dibaca ya, kenapa kok disebut hilang? Dan apa yang terjadi dengan anak yang hilang itu? Kemudian apa yang akan kita pelajari? Nah, sebelum baca perumpamaan anak yang hilang, waktu itu
ketika Tuhan Yesus di pasal yang 15 ayat 1 sampai 4, waktu itu Tuhan Yesus sedang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Kemudian maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi, perumpamaan itu muncul karena ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak suka ketika Tuhan Yesus menerima para pemungut cukai. Para pemungut cukai itu siapa toh? Para pemungut cukai itu dianggap orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang tidak baik. Nah, tetapi Tuhan Yesus menerima mereka. Luar biasa Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan. Nah, tema kita pada hari ini, ketika kita belajar mengenai anak yang hilang, kita akan melihat yang pertama, bahwa semua manusia khususnya yang mau bertobat dan berbalik, itu yang diharapkan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Kita akan lihat kisah perumpamaannya ya. Di sini dikatakan di pasal 15 ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Ia hidup dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu dia lapar. Dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Nah, di situ kita lihat waktu itu si anak bungsu dia minta hartanya, dia minta bagiannya, kemudian dia pergi menghabiskan bagiannya. Ini adalah perumpamaan tentang seorang anak yang berdosa, anak yang tidak menghormati orang tua. Kemudian dia menggunakan hartanya dengan tidak baik, habis semua harta. Tapi kemudian apa yang terjadi? Anak ini sadar, anak ini tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Dan yang lebih penting, anak ini tahu dia punya Bapa yang penuh kasih. Dia punya Bapa yang mengasihi dia secara luar biasa. Maka yang dikatakan tadi, Bapakku itu di rumah punya orang-orang suruhan yang luar biasa. Aku tak pulang saja. Nah, tema pertobatan sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kehidupan adik-adik. Mungkin kita merasa, aku tidak berdosa kok, aku tidak jahat kok, aku tidak mencuri kok. Tapi bisa jadi mungkin kita tidak menghormati orang tua. Kita berantem dengan saudara kita. Kalau kita berantem, kita sering ngomong, saudaraku yang mulai, aku enggak. Sadar, itu adalah bagian dosa. Dan apa yang harus dilakukan? Setelah sadar, berbalik, kembali, bertobat. Dan itu yang diinginkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita adik-adik adalah pribadi-pribadi yang berharga dan luar biasa. Semuanya setuju ya? Nah, ada lagunya toh? Ada. Besok kapan-kapan kita nyanyi ya. Nah, tapi ingat, tema pertobatan itu sangat penting. Kita harus sadar ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, dan harus segera kembali kepada Yesus untuk bertobat. Jangan lupa berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita, untuk kita bisa menuju kepada Tuhan.
Itu adik-adik, itu saja yang bisa Beni sampaikan hari ini. Sampai ketemu dalam pelajaran yang lain. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh belajar bersama akan kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau mengasihi kehidupan kami, Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang berharga, sehingga Engkau turun ke dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Engkau mengampuni kami, Engkau menebus kami, dan bahkan Engkau menuntun membentuk kami melalui pimpinan kuasa Roh-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang masih muda, yang masih kecil ini, biarlah mereka akan Engkau pakai menjadi pribadi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berpisah adik-adik ya, setelah selesai kita dengar firman Tuhan ya, mari adik-adik tangannya diangkat, matanya tutup ya, terima berkat-berkat yang terbaik dari Bapa ya adik-adik ya. Ya, mari adik-adik, Tuhan memberkati dan melindungi kau, Tuhan menyertai kau dan wajahnya, dan memberi kau kasih karunia, Tuhan memberkati wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah dan menyelesaikan ibadah pada hari ini. Terimalah dan bawalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.